menjelaskan tentang materi linguistik umum. Pertama ada pengertian. Linguistik umum adalah ilmu yang pengetahuan yang mempelajari sistem bahasa pada umumnya. Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota dari suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa dikatakan sebagai bunyi, artinya bahasa lisan adalah bahasa primer, sedangkan bahasa tulis yaitu bahasa sekunder. Lanjut, selanjutnya di linguistik umum juga ada sifat bahasa yang terdiri dari 7. Yang pertama ada bersifat indah, contohnya yaitu pada produk-produk dalam puisi. Yang kedua ada bersifat manusiawi, yaitu bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Yang ketiga ada bersifat produktif, yaitu bahasa yang dibentuk dalam gagasan berbentuk tulisan maupun lisan dan sifatnya tersebut tidak terbatas. Yang keempat ada bersifat dinamis, bahasanya ini mengikuti perkembangan zaman, seperti contohnya yaitu bahasa Jaksel. Yang kelima ada bersifat variatif, yaitu bahasa yang memiliki perbedaan antara karakter manusia. Yang keenam ada bersifat konvensional, yaitu bahasa yang mudah disepakati bersama, yang mudah diikuti. Yang ketujuh ada bersifat arbitrem, jadi berkesinambungan atau kesepakatan bahasa. Bahasa tersebut bersifat mana suka, contohnya ketika saya menyebut kebo, itu bisa kebo, buffalo, atau banteng, jadi artinya itu sama. Tidak hanya itu, linguistik umum juga dibagi menjadi dua, yaitu ada linguistik makro dan linguistik mikro. Linguistik mikro yaitu ilmu yang membahas dari sisi internalnya. Terdapat beberapa aspek yang terpenting, yaitu yang ke-1 ada fonologi, di mana ilmu yang membahas tentang bunyi, contohnya ejaan. Yang kedua ada morfologi, ilmu yang membahas tentang bentuk kata, contohnya seperti verba, nomina, adjektif. Yang ketiga ada sintaksis, ilmu yang mempelajari tentang kalimat, contohnya ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang keempat ada semantik, yaitu ilmu yang membahas tentang makna satuan bahasa, contohnya seperti majas. Dan yang terakhir ada wacana. Oke, pada linguistik di dalam linguistik umum juga ada linguistik makro, yaitu mencakup tentang eksternal. Bidang linguistik terapan makro yaitu ada 12. Yang pertama linguistik medis, yang kedua linguistik edukasional, yang ketiga ada linguistik forensik, yang keempat ada leksikografi, yang kelima ada penerjemahan, yang keenam ada sosiolinguistik, yang ketujuh ada grafologi, yang kedelapan ada pengajaran bahasa, yang kesembilan ada mekanolinguistik, yang kesepuluh ada pembinaan bahasa, yang ke-11 ada medikolinguistik, dan yang terakhir ada fonetik terapan. Terima kasih atas apa yang kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Resti dari kelas D dengan NPM 23212130. Perkenalkan, nama saya Del Restiawati dari kelas D dengan NPM 2321211117. Di sini saya dan teman saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah teman saya jelaskan, yaitu tentang linguistik makro dan linguistik mikro. Linguistik mikro terbagi menjadi 5 macam, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, yang terakhir wacana. Di mana fonologi merupakan bunyi bahasa, contohnya ejaan seperti bunyi submental. Bunyi submental merupakan bunyi berkelompok seperti bunyi vokal, bunyi konsonan, bunyi kombinasi konsonan, bunyi dipton. Yang kedua bunyi secara suprasegmental, di mana bunyi itu bukan contohnya seperti jeda, tekanan, gestur, nada, atau intonasi. Contohnya seperti kucing makan tikus, kucing makan tikus yang mati. Yang kedua tentang morfologi. Morfologi merupakan ilmu tentang kata, seperti kata verba, kata nomina, kata adjektif. Yang ketiga ada sintaksis.
merupakan kajian kebahasaan yang fokus pada kalimat atau gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Yang keempat, semantik, merupakan kajian bahasa tentang makna. Yang kelima, wacana, gabungan satu kesatuan dari keseluruhannya. Di sini morfologi juga merupakan bagian ilmu bahasa yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata dan pengarah perubahan bentuk kata dan juga arti kata. Yang kedua, linguistik makro. Bidang linguistik tingkatan makro antara lain, yang pertama linguistik medis, mencakup cacat bahasa atau disebut dengan patologi bahasa. Yang kedua, linguistik edukasional, peningkatan efisiensi bahasa dengan menyediakan mengenai proses dasar dan mempergunakan metode pengajaran yang memadai. Yang ketiga, linguistik forensik. Linguistik ini yang berkaitan dengan hukum untuk menyelidiki kejahatan yang sebagian buktinya berupa data bahasa. Yang keempat, leksikografi, mencakup metode dan teknik penyusunan kamus. Yang kelima, penerjemah, metode dan teknik dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Yang keenam, sosiolinguistik, yang mempelajari penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. Yang ketujuh, ada grafologi, yang mengenai simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan bahasa dalam bentuk tertulis. Yang kedelapan, pengajaran bahasa, mengenai bahasa untuk kepentingan proses belajar. Yang kesembilan, mekanolinguistik, yang mencakup penggunaan linguistik umum untuk ilmu komputer. Yang ke-10, pembinaan bahasa, mempelajari bahasa agar pemakai bahasa sadar dan patuh terhadap kaidah bahasa. Yang ke-11, medikolinguistik, yang mempelajari bahasa yang diterapkan di dalam pengobatan. Dan yang terakhir, fonetik terapan, mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya. Dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.